Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Amanda dari kelas C, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi agama dan budaya dalam dinamika sejarah. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata a yaitu tidak dan gama yaitu kacau, yang mana apabila kita gabungkan akan menjadi artinya sesuatu yang tidak kacau, yang mempunyai tujuan yakni memelihara dan mengatur hubungan seorang atau kelompok terhadap realitas tertinggi yakni Tuhan, sesama manusia dan sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, serta adat istiadat. Agama dan budaya di Indonesia, bila kita tinjau dari sisi Islam yang berkembang dan hidup di Nusantara, telah menjadi hubungan yang simbiosis, yaitu saling berkaitan. Dalam aktualisasinya, agama butuh alat atau metode untuk disampaikan kepada masyarakat supaya orang paham terhadap hakikat agama. Dalam konteks kenusantaraan yang melekat di Indonesia, budaya, tradisi, dan adat dan seni telah menjadi alat metode untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Alasan mengapa budaya dan tradisi digunakan sebagai alat atau metode untuk menyampaikan pesan agama, yakni pertama karena agama mudah dipahami. Karena jika agama itu disampaikan menggunakan metode Timur Tengah, maka akan terjadi kesenjangan budaya, sehingga akan sulit bagi masyarakat untuk menerima agama tersebut. Oleh karena itu, sejak zaman Wali Songo digunakan nilai kultur lokal Nusantara, dan terbukti membuahkan hasil, sehingga kurang dari 50% Wali Songo mampu mengislamkan masyarakat Nusantara dari 90% Hindu-Buddha menjadi 90% Islam. Ini membuktikan bahwa metode ini berhasil digunakan. Data sejarah juga menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-8 melalui berbagai pintu, baik dari Jawa, Aceh, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, Islam sendiri berkembang pada abad ke-15 di zaman Majapahit. Ini menunjukkan bahwa kevakuman terjadi dari abad ke-8 sampai 15, yakni sekitar 7 abad, dikarenakan Islam belum dapat diterima oleh masyarakat Nusantara saat itu karena menggunakan metode yang kurang tepat. Masyarakat tidak bisa menerimanya karena tidak familiar dengan metode tersebut. Yang kedua itu karena Islam menjadi menyenangkan dan kompatibel. Digunakan kebudayaan sebagai metode atau alat dalam menyampaikan ajaran Islam dapat menjadikan Islam lebih menyenangkan dan kompatibel dengan tradisi lokal dan berkembang di masyarakat. Jadi lebih mudah untuk dikembangkan di masyarakat. Sebab jika menggunakan metode Arab digunakan dapat dalam penyebaran Islam di Nusantara dapat menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya suatu masalah dalam kesenjangan kultural atau biasa disebut dengan defense culture. Sehingga dalam konteks ini kebudayaan berfungsi sebagai wasilah. Cara ini menjadikan Islam lebih kreatif. Meski ajarannya tidak diubah, pengekspresiannya menjadi lebih beragam dan menunjukkan bahwa Islam itu keberadaannya akan abadi di setiap waktu dan tempat. Interaksi agama dan budaya ada dua, yaitu pertama akulturasi kebudayaan, serta yang kedua yaitu interaksi Islam dan budaya. Kesimpulannya, yaitu hakikat kebudayaan di setiap daerah bisa menerima dengan baik dan mengekspresikan Islam dengan gayanya masing-masing, baik dari segi kultural atau interaksi, tanpa harus merubah ajaran-ajaran yang berlaku. Dan ini beberapa referensi yang saya temukan pada materi yang saya terapkan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.